Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melewati level pra-pandemi pada 2024. Bank Dunia memprediksi ekonomi kita akan tumbuh 5,1% di 2024 dan 5,3% pada 2025. Apa rahasianya? Hilirisasi industri jadi kunci. Dengan mengolah sumber daya alam seperti nikel menjadi produk bernilai tinggi, Indonesia memperkuat daya saing global dan menciptakan lapangan kerja baru. Ditambah dengan investasi infrastruktur besar-besaran, Indonesia semakin siap jadi kekuatan ekonomi baru di Asia. Yuk, kita gali lebih dalam. Meski proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,3% di 2025 sangat menggembirakan, ada tantangan besar yang perlu dihadapi. Apakah hilirisasi benar-benar dapat membawa dampak jangka panjang? Tantangan dalam infrastruktur, birokrasi yang lamban, dan ketergantungan pada ekspor komoditas mentah masih menjadi ancaman. Apakah pemerintah bisa memastikan kebijakan ini adil bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam? Mari kita kritisi lebih jauh. Apakah kita benar-benar siap menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia? Kritik terhadap proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2025 mencakup beberapa tantangan besar. Pertama, hilirisasi industri nikel menghadapi masalah lingkungan dan keberlanjutan. Menurut penelitian, proses pengolahan nikel menghasilkan emisi karbon yang tinggi dan dapat merusak ekosistem lokal. Selain itu, implementasi infrastruktur yang tidak merata, terutama di luar Jawa, memperlambat distribusi manfaat ekonomi ke seluruh wilayah. Penguatan daya saing global juga perlu memperhitungkan volatilitas harga komoditas dan kurangnya diversifikasi ekonomi, yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan eksternal. Fakta lain adalah meski hilirisasi telah meningkatkan nilai tambah ekspor, distribusi manfaat belum merata. Data menunjukkan bahwa kawasan penghasil sumber daya alam seringkali tertinggal dari sisi infrastruktur dan kesejahteraan sosial. Biaya sosial dari ketimpangan akibat hilirisasi dan ketidakmerataan pembangunan bisa sangat besar. Ketika daerah penghasil sumber daya alam tidak mendapatkan akses infrastruktur dan investasi yang layak, kesenjangan sosial akan semakin melebar. Ini bisa memicu ketidakpuasan sosial dan protes, yang pada gilirannya dapat menghambat investasi serta pertumbuhan ekonomi. Dampaknya, produktivitas ekonomi nasional berisiko tergerus, dan ketimpangan akan menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus. Pembangunan yang tidak inklusif bisa mengorbankan stabilitas jangka panjang perekonomian Indonesia. Jadi, apakah kebijakan hilirisasi ini akan membawa kesejahteraan merata atau justru memperdalam ketimpangan? Kita perlu mempertimbangkan dampak sosial jangka panjang yang harus dibayar oleh masyarakat di daerah penghasil sumber daya. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita harus lebih kritis dalam melihat pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini? Apakah Indonesia benar-benar siap menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama.